Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abdul Rahman Wahid dengan NPM 2115061050114. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai format citra dan struktur data citra. Dan pada video kali ini kita akan membahas operasi-operasi dasar pada pengolahan citra. Baik, untuk materi operasi dasar pengolahan citra, aras atau level operasi. Operasi ini dilakukan pada pengolahan citra yang dapat dikelompokkan ke dalam 4 level komputasi. Yang pertama ada aras titik, yang kedua ada aras lokal, ketiga aras global, dan yang keempat ada aras objek. Yang pertama ada aras titik. Operasi aras titik ini hanya dilakukan pada piksel tunggal di dalam citra fb x, y dengan sama dengan 0 titik kurung siku fa x, y. Nah, operasi ini diulangi untuk keseluruhan piksel di dalam citra. Bisa dilihat pada gambar. Kita mengambil piksel sembarang dengan 0 titik kurung siku fx, y. Contoh-contoh operasi titik ini yang pertama itu ada pengambangan atau thresholding, yang mana bisa kita gambarkan dengan rumus fx, y aksen sama dengan bernilai A1 jika syaratnya adalah fx, y kurang dari t, dan bernilai A2 jika fx, y lebih dari sama dengan t. Nah, jika A1 dan A2-nya itu bernilai 1, maka transformasi citra hitam putih biner ke citra biner. Nah, selanjutnya ada contoh T sama dengan 128. Fungsi fx, y aksen akan bernilai 0 jika fx, y kurang dari 128. Kemudian akan bernilai 1 apabila fx, y bernilai uh, lebih dari sama dengan 128. Berikut adalah contoh program membuat citra biner ke citra grayscale. Yang kedua ada membuat citra negatif. Nah, citra negatif ini penerapannya seperti pada film negatif yang ada di fotografi. Nah, caranya itu kita mengurangi nilai intensitas piksel dari nilai keabuan maksimum. Nah, contohnya pada citra grayscale 8 bit, kita bisa rumuskan dengan fx, y aksen sama dengan 255 dikurang fx, y. Berikut adalah contoh program untuk mengubah citra negatif. Selanjutnya yang ketiga ada pencerahan citra atau image brightening. Kecerahan citra ini dapat kita perbaiki dengan menambahkan atau mengurangi sebuah konstanta kepada atau dari setiap pixel. Bisa kita rumuskan dengan fx, y aksen sama dengan fx, y plus b. B ini ada syaratnya jika b positif, kecerahan citra bertambah. Apabila b bernilai negatif, kecerahan citra akan berkurang. Operasi ini perlu operasi clipping jika nilai fx, y aksen berada di bawah nilai intensitas minimum atau di atas nilai intensitas maksimum. Bisa digambarkan dengan rumus fx, y aksen sama dengan akan bernilai 255 apabila fx, y lebih besar dari 255. Akan bernilai fx, y jika fx, y lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 255, dan akan bernilai 0 apabila fx, y berkurang dari 0. Berikut adalah contoh operasi mengubah citra menjadi image brightening. Selanjutnya ada konversi citra berwarna ke citra grayscale. Nah, konversi ini bisa kita lakukan menjadi satu kanal. Jadi citra dengan kanal RGB misalkan kita gabungkan menjadi satu kanal dengan Y luminance. Cara paling sederhananya itu kita bisa merumuskannya dengan Y sama dengan R plus G plus B dibagi 3. Nah, hasil yang lebih baik itu apabila kita menggunakan rumus Y sama dengan 0,299 R, 0,587 G plus
0,144 B. Nah, untuk yang nilai Y sama dengan R plus G sama plus di dibagi tiga ini kurang bagus ya, karena hasilnya gambar atau citranya akan pudar. Berbeda dengan citra yang menggunakan rumus Y sama dengan 0,299 R plus 0,87 G plus 0,144 B. Dia hasilnya akan lebih bagus. Selanjutnya ada aras lokal. Operasi pada aras lokal menghasilkan citra luaran yang intensitas pikselnya tergantung pada intensitas piksel-piksel tetangganya. Bisa dirumuskan dengan FB X, Y aksen sama dengan 0 di titik lokal, kurung siku FA sama dengan X1, Y1, dan X1, YJ merupakan elemen dari N, X, Y. Kemudian keterangan dari N ini adalah sebuah neighborhood, yaitu ketetanggaan, yaitu piksel-piksel yang berada di sekitar X, Y. Contoh operasi beraras lokal ini adalah operasi konvolusi untuk mendeteksi tepi atau edge detection dan pelembutan citra atau image smoothing. Nah, materinya akan dijelaskan pada bab selanjutnya. Selanjutnya ada operasi aras global, aras objek. Nah, untuk operasi aras objek ini hanya dilakukan pada objek tertentu di dalam citra. Tujuannya itu adalah untuk mengenali objek atau citra tersebut, misalnya dengan menghitung ukuran, bentuk, dan karakteristik lain dari objek. Nah, operasi aras objek ini adalah operasi yang sangat kompleks karena sebelumnya kita harus menjawab apakah objek itu dan bagaimana kita menemukannya. Selanjutnya ada operasi aritmatika. Nah, karena kita menggunakan citra digital, karena citra digital juga merupakan sebuah matriks, maka operasi-operasi aritmatika matriks juga berlaku pada citra. Operasi matriks yang dapat dilakukan adalah dengan sebagai berikut. Yang pertama itu ada operasi penjumlahan atau pengurangan. Bisa kita rumuskan dengan C, X, Y sama dengan AX, Y plus minus BX, Y. Kemudian operasi perkalian C, X, Y sama dengan AX, Y dikali BX, Y. Kemudian ada penjumlahan atau penguraian citra A dengan skalar C yang dirumuskan dengan BX, Y sama dengan AX, Y plus minus C, dan operasi perkalian dan atau pembagian citra A dengan sebuah skalar C yang bisa dirumuskan dengan BX, Y sama dengan C kali AX, Y. Kemudian ada penjumlahan dua buah citra yang kita bisa rumuskan dengan CX, Y dan AX, Y plus BX, Y pada program. Nah, contoh untuk penjumlahan dua buah citra ini kita bisa mengurangi pengaruh noise di dalam suatu data ataupun gambar dengan cara meratakan derajat keabuan setiap piksel dari citra yang sama yang kita ambil berkali-kali. Misalkan untuk citra yang sama direkam dua kali, misalkan F1 dan F2, lalu kita hitung intensitas rata-rata untuk setiap pikselnya. Bisa dirumuskan dengan F aksen X, Y sama dengan setengah kali F1 kali X, Y plus F2 X, Y. Kemudian ada operasi pengurangan dua buah citra pada sebuah program. Nah, operasi pengurangan citra ini misalkan ada dua buah citra dengan latar belakang yang sama. Nah, citra yang satu memiliki objek dan yang kedua ini tanpa objek. Hasil pengurangan citra kedua gambar pertama menghasilkan hanya mengandung objek tersebut tanpa latar belakangnya yang hitam itu. Selanjutnya ada operasi perkalian dua buah citra yang bisa dirumuskan pada program juga. Contohnya bisa contoh dari perkalian citra ini kita bisa mengoreksi sensor dengan cara mengalihkan matriks citra dengan matriks koreksi. Misalkan ada matriks citra A, kita kalikan dengan matriks koreksi B, maka menghasilkan matriks keluaran C. Selanjutnya ada penjumlahan atau pengurahan citra dengan skalar. Penerapannya kita bisa lihat pada image brightening dengan
rumus bx, y sama dengan ax, y plus 100. Selanjutnya ada perkalian atau pembagian citra dengan skalar. Operasi perkalian citra dengan skalar dipakai untuk kalibrasi kecerahan atau calibration of brightness. Operasi pembagian citra dengan skalar ini juga dipakai untuk normalisasi kecerahan atau normalization of brightness. Nah, selanjutnya ada operasi Boolean. Terdapat tiga operasi. Yang pertama itu ada operasi N yang dirumuskan dengan Cx, Y sama dengan Ax, Y, N, Bx, Y. Kemudian operasi yang kedua ada operasi OR yang bisa dirumuskan dengan Cx, Y sama dengan Ax, Y, OR Bx, Y. Kemudian yang operasi yang ketiga ada operasi NOT yang bisa dirumuskan dengan Cx, Y sama dengan NOT A, X, Y. Contoh operasi NOT ini bisa kita lihat pada gambar berikut. Eh, Misalkan ada gambar citra biner dengan nilai intensitas 0 dan 1. Bisa dilihat pada gambar juga ada gambar berwarna hitam putih saja. Nah, apabila kita menggunakan operasi NOT, maka yang di dalam citra yang di dalam gambar itu akan berubah warnanya. Misalkan tadinya latar belakang atau warna objeknya itu berwarna hitam, itu bisa berubah menjadi putih dan latar belakangnya itu bisa diubah menjadi hitam. Contohnya operasi geometri. Nah, operasi geometri ini terdiri dari 4 macam, yaitu ada translasi, ada rotasi, penskalan citra, dan pencerminan citra atau flipping. Nah, pengubahan geometri dari citra fx, y menjadi citra baru dengan fungsi f aksen x, y dapat ditulis dengan rumus sebagai berikut. F aksen sama dengan F G1 kali X, Y, G2 kali X, Y. Nah, dalam hal ini G1X dan G2Y adalah suatu fungsi transformasi geometrik. Dengan kata lain, X aksen ini sama dengan G1X, Y dan Y aksennya adalah X, Y. Nah, untuk translasi, rumus translasi ini bisa kita rumuskan sejauh M dalam arah X dan N dalam arah Y. Bisa kita lihat pada rumus berikut ini dengan X aksen sama dengan X plus M dan Y aksen sama dengan Y plus N. Nah, translasi citra A menjadi citra B sejauh M dalam arah X dan N dalam arah Y bisa dirumuskan dengan B matriks X dan matriks Y sama dengan A matriks X plus M, kemudian matriks Y plus N. Untuk operasi yang kedua ada rotasi. Nah, rumus operasi rotasi citra ini bisa kita rumuskan dengan eh, sejauh theta radian berlawanan arah jarum jam, yaitu sebagai berikut. Untuk yang pertama, rumusnya adalah X aksen sama dengan X cos theta dikurang Y sin theta. Kemudian rumus yang kedua, aksen sama dengan X sin theta plus Y cos theta. Nah, rotasi citra A menjadi citra B sejauh theta radian yang berlawanan jarum jam kita bisa rumuskan dengan B sama dengan matriks X aksen, matriks Y aksen sama dengan B X cos theta min Y sin theta. Kemudian dikalikan dengan matriks X cos theta plus Y cos theta sama dengan A matriks X matriks Y. Apabila sudut rotasinya 90 derajat, maka implementasinya lebih mudah dilakukan dengan menyalin pixel-pixel baris ke pixel-pixel kolom pada arah rotasi. Nah, untuk rotasi yang 180 derajat ini kita bisa implementasikan dengan melakukan rotasi 90 derajat 2 kali. Ketiga, ada operasi flipping. Nah, operasi flipping ini merupakan operasi geometri yang sama dengan pencerminan atau reflection image. Nah, ada 2 macam teknik flipping. Yang pertama, horizontal dan vertikal. Misalkan ada sebuah citra yang mana citra tersebut memiliki arah ataupun dimensi X, Y.
kemudian kita flip menjadi horizontal, maka terjadi pencerminan yang tadinya misalkan gambar itu di kanan menjadi di kiri, kemudian misalkan kita flip gambar tersebut, misalnya arah gambar tersebut tadinya ke atas menjadi ke arah bawah. Nah, untuk flipping horizontal ini pencerminannya pada sumbu Y kartesian dari citra A menjadi citra B bisa dirumuskan dengan B matriks X matriks Y sama dengan A matriks N min X matriks Y. Dan untuk flipping vertikal merupakan pencerminan pada sumbu X kartesian dari citra A menjadi citra B. Bisa dirumuskan dengan B matriks X matriks Y sama dengan A matriks X matriks M min Y. Dan untuk pencerminan pada titik asal atau kartesian dari citra A menjadi citra B bisa dirumuskan dengan B matriks X matriks Y sama dengan matriks N min X matriks M min Y. Kemudian pencerminan pada garis X sama dengan Y dari citra A menjadi citra B bisa dirumuskan dengan B matriks X matriks Y sama dengan A matriks Y matriks X. Selanjutnya, yang keempat ada penskalaan citra atau image zooming. Image zooming ini merupakan pengubahan ukuran citra dengan cara memperbesar atau zoom out, atau juga kita bisa memperkecil atau zoom in. Rumus penskalaan citranya bisa dilihat sebagai berikut. S aksen sama dengan SX kali X. Sedangkan Y aksennya ada sama dengan SY kali Y, di mana SX dan SY ini adalah faktor skala masing-masing dalam arah X dan arah Y. Nah, untuk penskalaan citra A menjadi citra B bisa dirumuskan menjadi rumus berikut. B sama dengan matriks X aksen, matriks Y aksen, sama dengan A S X dikali X, matriks SY dikali Y. Dan untuk operasi zoom out ini dengan faktor 2, yaitu misalkan SX sama dengan SY sama dengan 2, kita implementasikan dengan menyalin pixel sebanyak 4 kali. Sebenarnya operasi zoom in atau pengecilan dengan faktor skala setengah dilakukan dengan mengambil rata-rata 4 pixel yang bertetangga menjadi 1 pixel. Baik, sekian untuk materi operasi-operasi dasar pengolahan citra. Selanjutnya kita akan membahas image histogram. Sekian dan terima kasih.